Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berkaitan dengan pandangan yang berbeda antara Gubernur Jawa Barat dan Mendikdasmen Profesor Dr. Abdul Muti tentang kebolehan wisuda dan study tour, berangkat dari sebuah kaidah fikih yang mengatakan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemerintah berkaitan dengan hak-hak rakyatnya maka harus selalu didasarkan kepada faktor maslahat. Hal ini diinisiasi dari pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan manzilatul imam ala ra'iyah manzilatul wali ala yatim. Jadi kedudukan seorang imam atas rakyatnya sama seperti kedudukan seorang wali terhadap anak yatim. Jadi dalam hal ini saya melihat Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi itu benar-benar memposisikan dirinya sebagai orang tua dari rakyat Jawa Barat. Jadi layaknya orang tua itu seharusnya bijak dalam memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi tidak semua keinginan anak-anaknya itu dipenuhi, tidak. Jadi orang tua itu harus benar-benar memfilter kira-kira keinginan putra-putrinya itu manfaat atau tidak, baik atau tidak. Nah, menyikapi adanya perbedaan antara Gubernur Jawa Barat dan Mendikdasmen tentang wisuda, kemudian perpisahan dan study tour, itu saya melihat ada beberapa maslahat yang kami temukan, diantaranya dengan meniadakan study tour, kemudian wisuda dan perpisahan, maka di situ yang pasti pertama itu akan mengurangi beban orang tua. Karena sebagaimana kita ketahui, kegiatan-kegiatan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Faktanya seperti itu, kegiatan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oke lah, seandainya kemarin dikatakan kita buat lebih sederhana, tidak membutuhkan biaya yang banyak. Di lapangan itu sulit untuk dikontrol, teman-teman. Ya. Di lapangan untuk mengontrol itu sangat sulit. Ya, biasanya ketika hampir-hampir hari H itu ada ini, maka kebanyakan itu nanti biayanya akan membengkak. Yang kedua, setelah saya melihat video dari adik ini, ya, yang ternyata untuk kegiatan study tour dan perpisahan itu sudah dimasukkan digabung dengan semacam SPP lah, semacam bulanan. Artinya pemerintah yang selama ini menggratiskan pendidikan, ya, itu ternyata masih ada uang bulanan untuk semua siswa, dan termasuk di dalamnya sudah ada biaya untuk study tour dan kegiatan perpisahan itu. Jadi secara tidak langsung di sini sekolah harus melakukan pungutan liar. Jadi saya pertegas lagi, sekolah harus melakukan pungutan liar. Maka dari itu dengan adanya peraturan ini itu akan menutup serapat-rapatnya pungutan liar di sekolah. Sebenarnya saya tidak menyalahkan guru atau kepala sekolahnya, tidak semua itu adalah kesalahan guru dan kepala sekolah. Itu biasanya karena guru itu mengadakan kegiatan seperti itu karena ada tuntutan dari siswa. Ya, ada juga 1-2 guru, oknum guru yang memang ingin cari penghasilan di situ, saya tidak menutup kemungkinan juga. Tapi kebanyakan itu karena tuntutan dari siswa sehingga guru itu harus melakukan kegiatan seperti itu. Yang ketiga, kalau menurut saya, dengan meniadakan kegiatan wisuda, kemudian study tour dan perpisahan, Gubernur Jawa Barat itu ingin lebih menekankan esensi daripada pendidikan. Ya, bukan seremonial euforia kelulusan, bukan seperti itu. Karena kata KDM, kenangan itu bukan ketika perayaan akhir, itu bukan. Kenangan sekolah yang akan selalu diingat sampai nanti tua itu adalah
hari-hari atau proses ketika kita melakukan belajar mulai dari kelas 1 sampai selesai. Itu yang akan selalu kita kenang, bagaimana kita bergaul dengan teman-teman, bagaimana kita bergaul dengan guru, bagaimana interaksi antar siswa, interaksi antar guru, interaksi dengan sekolah. Jadi itu yang akan menjadi kenangan kita sampai kita tua, bukan perpisahan. Ya, bukan perpisahan dan bukan wisuda. Dan juga kalau menurut saya wisuda ini memang pantasnya memang untuk perguruan tinggi lah. Jadi untuk kalau SMP, SD, kalau menurut saya memang kurang penting ya, kegiatan ini kurang penting untuk anak-anak. Bagaimana dengan study tour? Study tour itu sebenarnya secara konsep ya, study tour itu sebenarnya secara konsep penting dan dibutuhkan oleh siswa. Lantas kenapa Gubernur Jawa Barat itu meniadakan? Karena beliau melihat fakta. Jadi ketika di situ ada study tour, maka yang menjadi poin pertama itu bukan belajarnya, tapi piknik dan jalan-jalan. Jadi bagaimana study tour itu dibuat, dikonsep dengan semewah mungkin, tidurnya harus di hotel. Itu study tour macam apa seperti itu? Dimana belajarnya, tidurnya harus di hotel. Jadi ini yang harus diperbaiki dari bangsa ini. Kemudian yang nomor 4 itu yang jelas pemborosan lah. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini adalah pemborosan, sesuatu yang tidak terlalu besar manfaatnya dirasakan oleh siswa. Yang kelima, ini yang penting menurut saya. Yang kelima ini menunjukkan bahwasanya Gubernur Jawa Barat itu menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat miskin. Jadi dengan meniadakan study tour, meniadakan wisuda dan perpisahan ini lebih menekankan kepada kesetaraan. Jadi lebih menekankan kepada kesetaraan. Jadi ketika study tour itu ditiadakan, maka tidak ada lagi gap antara si kaya dan si miskin. Selama ada study tour, maka orang-orang yang tidak bisa mengikuti kegiatan study tour itu akan langsung mendapatkan stigma negatif, dia orang miskin dan tidak mampu. Ya, pasti itu sudah. Jadi orang-orang yang tidak bisa mengikuti study tour itu akan terstigma sebagai orang miskin yang tidak mampu. Yang terakhir kalau menurut saya, dengan melihat percakapan antara Gubernur Jawa Barat KDM dengan Aura Cinta, di mana sebenarnya Gubernur Jawa Barat tidak mutlak melarang perpisahan, tidak. Jadi Gubernur Jawa Barat tidak mutlak melarang perpisahan, hanya saja dia melarang sekolah menjadi panitia. Dia melarang sekolah sebagai instansi untuk menyelenggarakan perpisahan. Jadi kalau menurut KDM kemarin itu boleh-boleh saja mengadakan perpisahan, asalkan ya, boleh-boleh saja mengadakan perpisahan asalkan penitiannya dari siswa sendiri. Silahkan dibentuk sendiri. Nah, dengan begini kalau menurut saya itu lebih meningkatkan kreativitas. Jadi Gubernur Jawa Barat ini lebih menekankan pada kreativitas siswa, meningkatkan kreativitas siswa. Karena faktanya yang telah ditemukan oleh Gubernur Jawa Barat, ketika terjadi perpisahan yang dilakukan oleh sekolah itu mengundang artis dari Jakarta, mengundang band dari Jakarta. Kreativitasnya mana? Jadi biaya dikeluarkan sebegitu mahalnya, kemudian manfaatnya tidak ada. Jadi dengan melarang sekolah untuk mengadakan perpisahan, ya, dengan melarang sekolah untuk mengadakan perpisahan, maka itu bisa menjadi peluang untuk siswa dan siswi untuk melakukan kreativitas sendiri. Jadi inilah poin-poin yang saya temukan kenapa Gubernur Jawa Barat itu melarang adanya study tour, wisuda, kemudian perpisahan. Kalau teman-teman punya pendapat yang lain, silahkan tulis di kolom komentar dan kita dukung terus apa yang menjadi kebijakan Gubernur Jawa Barat dan kita kawal terus. Selama kebijakan itu baik, tidak hanya rakyat Jawa Barat yang akan mendukung, tapi rakyat seluruh Indonesia akan siap menjadi pendukung Gubernur Jawa Barat.
Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.